Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amal ba'du. Segala puja dan puji marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat dapat beribadah dalam bulan suci Ramadan ini. Pemirsa Metro TV rahimakumullah, senang sekali saya bisa berjumpa kembali kepada Anda dalam kajian Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraish Shihab. Dan insya Allah pada episode kali ini kita akan membahas ayat ke-29 dan seterusnya dalam surat An-Nisa. Ayat-ayat ini antara lain membahas tentang aturan-aturan dalam melakukan transaksi dan perniagaan serta perintah untuk menjauhi segala dosa-dosa yang besar. Selengkapnya penjelasan ayat-ayat ini akan kita dengarkan dari penjelasan Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Quraish ya? Alhamdulillah. Dan juga kita ditemani oleh pengajian ibu-ibu dari Al-Mar'atus Sholehah di Bekasi, ibu-ibu dari Nurul Hidayah Bekasi, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Jahri dari Pekalongan. Wah, cukup jauh juga nih ya Bapak Ibu datang. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, silakan Pak Quraish. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Episode yang lalu ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang perkawinan, berbicara tentang orang-orang yang memiliki kemampuan fisik, mental, tapi tidak memiliki kemampuan materi untuk kawin. Maka Allah memberi mereka itu jalan keluar. Ayat ini disebut bisa menikahi perempuan-perempuan yang mukminah walaupun status sosialnya ketika itu sebagai hamba sahaya dinikahinya hanya dengan syarat bahwa mereka itu benar-benar takut terjerumus dalam maksiat kalau tidak menikah. Jalan keluar ini Allah berikan menurut ayat-ayat yang kita pernah bahas itu karena Allah tahu persis bahwa manusia itu lemah. Lemah manusia sehingga bisa saja karena dia mempunyai dorongan yang begitu kuat, dorongan nalurinya itu dia terjerumus di dalam. Nah, sebenarnya kelemahan manusia ini bisa dijadikan kuat kalau manusia itu mengikuti tuntunan Allah. Kalau manusia itu menjauh dari rayuan setan. Nah, ayat-ayat yang akan kita bahas sekarang ini berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kita terjemahkan dulu kira-kira maksudnya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menggunakan, mencari, memperoleh harta benda di antara kamu itu secara tidak sah. Kita lihat bagaimana hubungannya dengan yang lain. Manusia itu lemah kan? Dia sering tergoda oleh apa? Harta, tahta. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, lelaki. Salah satu itu kan populernya wanita, sebenarnya itu laki-laki ya kan. Oke, supaya kita adil. Ayat yang lalu berbicara tentang orang yang tidak punya uang. Jangan sampai yang tidak punya uang itu mencari uang secara batil, tidak halal. Maka di sini diingatkan. Ayat yang lalu itu berbicara tentang kelemahan manusia. Salah satu kelemahannya adalah menyangkut harta. Maka di sini diingatkan tentang bagaimana seharusnya memperoleh harta benda. Itu hubungannya ya. Jadi serasi sekali ini. Okay. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu
ta'kulu, saya sudah berulang-ulang kali dalam sekian banyak episode berkata, kalau Al-Quran berkata makan, maka itu sebenarnya bukan berarti memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan saja. Bisa juga berarti menggunakan, mencari, mengambil, dan lain-lain sebagainya. Jadi di sini, la ta'kulu, janganlah kamu makan dalam arti jangan sampai kamu memperoleh dan menggunakan harta benda di antara kamu itu secara batil. Batil yang dimaksud secara tidak sah. Setiap bisnis, setiap kegiatan ekonomi itu berkaitan. Yang pertama, ada peraturannya. Yang kedua, harus suka sama suka. Saya tidak bisa paksa Anda beli. Saya tidak bisa paksa Anda menjual pada Anda. Ya kan? Yang ketiga, ada sanksi. Kalau kita sudah mengikat perjanjian, lantas Anda batalkan itu bisa ada sanksinya. Tetapi di atas yang ketiga ini, di atas ketiga hal ini, ada satu lagi yang orang sering lupakan, yaitu ada etika. Jual beli itu, perdagangan itu ada etikanya, ada akhlaknya. Nah, Al-Quran berbicara tentang hal-hal ini. Mari kita lihat lebih jauh. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu secara batil. Di sini dia katakan harta kamu, ya kan? Yang dimaksud harta orang lain. Kenapa dia berkata harta kamu padahal maksudnya harta orang lain? Karena Al-Quran menghendaki agar harta kamu itu kamu sadari ada orang punya juga di dalam. Harta orang lain itu ada juga hak kamu di sana. Dan kalau kamu tidak mau rugi, jangan sampai orang lain juga rugi. Karena kalau dia rugi, itu berarti kamu juga rugi. Kalau dia untung, kamu juga untung. Itu sebab kita lihat itu Al-Quran, dia kata, harta kamu. Nah, maksudnya harta mereka. Gitu. Janganlah kamu. Nah, baru dia katakan di antara kamu. Nah, mari kita lihat ini. Kita jual beli. Saya di sini, ibu di sana. Ibu mau tarik saya ke situ supaya ibu membeli dengan murah. Kan begitu? Saya juga mau tarik ibu kemari supaya ibu beli mahal. Bagaimana adilnya? Kita berada di antara. Nah, itu dimaksud. Bainakum, di antara kamu. Jangan ulur sehingga orang itu jatuh. Jangan tarik sehingga ini. Perdagangan itu, ini etikanya. Kalau mau untung, jangan terlalu banyak untung. Jangan merugikan orang. Itu sebabnya dikatakan bainakum, di antara kamu. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Illa di sini bukan artinya kecuali. Artinya tetapi. Janganlah kamu menggunakan harta orang lain secara batil. Tetapi dalam perdagangan, hendaklah perdagangan itu berdasar suka sama suka di antara kamu. Bagaimana suka sama suka? Kan itu dalam hati ya. Dari mana diketahui ini? Ada indikatornya di luar. Salah satu indikatornya itu, salah satu. Apa yang orang katakan ijab dan qabul. Itu dulu. Kalau sekarang boleh jadi saya serahkan, Anda, waduh, terima kasih ya. Itu sudah suka sama suka namanya. Tidak bisa ada transaksi, tidak bisa ada bisnis tanpa suka sama suka. Nah, bisnis itu, tijarah itu bisa bermacam-macam. Bisa perdagangan dalam bentuk ekonomi, bisa apa saja. Saya kira itu. Baik, Pak Quraish. Pemirsa, Al-Quran memerintahkan kita untuk mencari harta, memperhatikan aturan, suka sama suka, sanksi, dan yang paling utama adalah etika. Kita akan mendengarkan kembali pembahasan dari Pak Quraish, tapi setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kembali kita
pada program Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraisy Shihab. Dan mari kita dengarkan lanjutan uraian dari Bapak Quraisy. Episode yang lalu, ayat-ayat yang kita terangkan berbicara tentang bisnis, perdagangan. Lanjutannya terus berkata, wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh diri kamu. Maksudnya apa? Sekali lagi, diri kamu maksudnya jangan bunuh orang lain. Apa kaitan antara bisnis, ekonomi dengan pembunuhan? Sepintas orang berjari tidak ada. Sebenarnya ada kaitannya. Melalui ekonomi orang bisa terbunuh. Secara sehari-hari aja kita lihat ada orang terbunuh, persoalan sepele ya. Bangsa bisa mati, terjajah karena lemah ekonominya. Ayat ini berkata, jangan bunuh diri kamu. Kalau kamu curang dalam ekonomi, bukan saja tidak ada berkatnya, tapi timbul permusuhan di dalam suatu masyarakat. Itu mengantar kepada pembunuhan. Itu sebabnya ayat ini mengingatkan, wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima. Allah memberi petunjuk-petunjuk ini seperti ini karena Allah itu sangat kasih kepada kamu. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Wa may yaf'al dzalika udwanan wa zulma fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Siapa yang melakukan itu? Melakukan apa? Perdagangan secara tidak sah. Yang sebelumnya lagi ada berbicara tentang mengganggu istri. Ada sebelumnya ayat ini. Ada berbicara tentang warisan. Harus dibagi begini. Siapa yang melanggar itu, maka secara aniaya, maka kami akan masukkan dia ke dalam neraka. Ini apalagi kalau dia anggap remeh itu tidak apa-apa, itu boleh. Fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Dan hal tersebut memasukkan itu mudah buat Allah. Tidak ada masalah buat dia. Manusia lemah ya. Di ayat-ayat yang lalu kan dikatakannya manusia lemah. Bisa enggak kita dosa? Pasti manusia bisa berdosa. Tapi dosa itu ada dua macam. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Nah, lihat rahmatnya Allah sekarang kita lihat. In tajtanibu kaba'ira ma tunhuna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Kalau kamu menghindar dari dosa-dosa besar, kami maafkan dosa-dosa kecil kamu. Kalau kamu menghindar dari dosa-dosa besar, jiwa kamu akan bersih sehingga, kita dengar ini baik-baik, jiwa kamu akan bersih sehingga kamu tidak mungkin akan melakukan dosa yang kecil. Nah, apa itu dosa besar? Kita mau lihat apa itu dosa besar. Ada ulama memberi definisi dosa besar itu segala perbuatan yang diancam dengan ancaman sanksi, apa masuk neraka, apa terkena hukuman, misalnya menuduh seorang berzina, itu terkena hukuman. Nah, banyak dosa besar, tapi dalam suatu hadis Nabi pernah menguraikan 7 dosa besar. Yang pertama, mempersekutukan Allah. Hindari itu. Yang kedua, durhaka pada kedua orang tua. Yang ketiga, sihir. Yang keempat, menuduh seorang yang suci berzina. Oh, itu dia berzina. Jangan gampang-gampang tuduh orang. Yang keempat, memakan harta. Yang selanjutnya, yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, lari dari pertempuran. Tidak mau ikut bertempur. Itu sebahagian dari dosa-dosa. Membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan agama. Itu 7 hal. Kalau Anda menghindar dari ini dan dosa-dosa besar lainnya, maka Allah mengampuni Anda. Nah, terus ada satu hal yang kita perlu ingat.
Dosa kecil itu kalau diulang-ulang atau diremehkan, ya nggak apa-apa itu jadi dosa besar. Kita lanjutkan. Nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kami masukkan kamu di tempat masuk yang mulia. Salah satu yang pasti yang dinamai tempat masuk yang mulia itu sorga. Tetapi sebenarnya bisa ada tempat masuk yang mulia yang lain. Ya kan? Di satu tempat yang terhormat di dunia itu juga tempat masuk yang mulia. Kalau masuk penjara itu tempat masuk yang mulia atau tidak? Nah, itulah. Ya kan? Walkhilkum mudkhalan karima. Saya kira sebentar kita lanjutkan ayat berikutnya. Baiklah. Terima kasih Pak Quraisy atas penjelasannya. Pemirsa, menjauhi dosa-dosa besar bisa menghantarkan kita ke tempat-tempat yang mulia. Insya Allah kita mampu dan mau berani melaksanakannya. Kita akan terus mendengarkan lanjutan dari Pak Quraisy, tapi setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraisy Shihab. Demikian adil aturan Al-Quran mengenai ekonomi dan transaksi yang membuka kesempatan bagi manusia untuk meningkatkan kesejahteraannya secara ekonomi. Kita akan lanjutkan uraian dari Pak Quraisy. Silakan Pak Quraisy. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Janganlah kamu berangan-angan. Jangan kamu mengharap yang bukan pada tempatnya. Berkaitan dengan dengan kelebihan yang dianugerahkan Allah kepada sebahagian kamu atas sebahagian yang lain. Saya supaya jelas maknanya begini. Dulu zaman Nabi ada perempuan yang ingin sekali banyak juga ibadahnya. Lantas mereka berkata, ini istri Nabi, Ummu Salamah. Lantas berkata, wahai Nabi, itu laki-laki pergi berperang. Kita nggak bisa kok pergi berperang. Ya kan? Oh, itu laki-laki kerjakan ini. Kami nggak bisa. Nah, ada hal-hal yang tidak sesuai. Bisa kalau kita mau lebih kembangkan lagi, ada laki-laki, kita kata laki-laki sekarang, ada yang berkata, itu kok perempuan bisa hamil ya, saya tidak bisa. Nah, itu kok perempuan dibelanjai ya, nah, kenapa bukan perempuan yang membelanjakan buat kita, ya kan? Nah, Allah dikatakan di sini, faddalallahu ba'dakum ala ba'd, lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Laki-laki mempunyai hak dan ganjaran dari hasil usahanya. Perempuan juga punya hak dan ganjaran dari hasil usahanya. Saya teringat ada satu hadis. Waktu Nabi, waktu ayat ini turun, saya berkata, kami mau ini, kami mau ini, kami mau itu. Nabi bersabda begini, perempuan itu punya juga kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh lelaki. Perempuan itu kalau hamil, dia seperti orang yang bangun malam, salat sepanjang hari. Begitu dia menyusukan anaknya, setiap isapan susunya seperti dia memerdekakan seorang hamba. Seperti dia menghidupkan seseorang. Wah, ini laki-laki bisa juga mau begitu kan? Nah, tidak. Masing-masing sudah dianugerahi Allah potensi. Masing-masing sudah mendapat apa yang ditetapkan Allah untuk dia dapatkan. Sisi lain, kita mau lihat sekarang. Kita lihat redaksinya. Laki-laki punya hak terhadap apa yang diusahakan. Perempuan punya hak terhadap apa yang diusahakan. Dulu, laki-laki punya hak, perempuan tidak punya hak. Saya tidak berkata, ini kan sekarang ini sama kan? Laki-laki punya hak, perempuan punya hak. Oke. Saya mau perlihatkan keistimewaannya sekarang perempuan. Laki-laki punya hak boleh bekerja. Perempuan punya hak boleh bekerja. Laki-laki punya kewajiban membelanjai istrinya. Iya. Perempuan punya kewajiban membelanjai suaminya atau tidak? Iya kan? Itu kewajibannya. Nah,
Hasil usaha perempuan dia peroleh buat dirinya, hasil usaha laki-laki dia peroleh buat dirinya, dan dia salurkan, dia laksanakan kewajibannya. Sekarang ini saya besok ditanyai orang, Pak, saya ini istri kerja, suami saya menuntut saya juga bantu untuk memberikan belanja rumah tangga. Saya bilang dari segi agama itu bukan kewajiban Anda. Tetapi dari segi hubungan harmonis antara suami istri, tidak ada salahnya untuk saling membantu. Dulu, saya tidak bicara dulu ratusan tahun yang lalu. Perempuan itu tidak punya hak. Tahun 1805 di Inggris, itu suami masih boleh menjual istrinya. Nah. Di Inggris tahun 1882, perempuan belum memiliki hak kepemilikan. Di India ya, sampai abad 17 perempuan kalau suaminya meninggal ikut. Nah, Al-Quran berkata tidak, ini punya hak, ini punya hak. Hanya biasanya perempuan tidak tahu haknya. Itu kan ada yang apalagi nanti agama memerintahkan bermusyawarah. Memang bapak kepala rumah tangga ya, bapak kepala ya, ibu apa? Lehernya. Kepala tidak bisa bergerak kalau leher tidak bergerak. Itu kan begitu mestinya ya. Oke, kita lanjutkan. Was'alullaha min fadlihi. Kamu merasa kurang? Kamu kepingin itu, minta pada Allah. Dia akan berikan kamu kalau kamu tulus meminta. Dia berikan sesuatu yang kamu tidak duga. Jadi jangan berangan-angan. Nah, saya ingin garis bawahi, ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh berangan-angan. Tetapi janganlah si cebol merindukan bulan. Nah, ya toh. Kalau suatu keadaan Anda tidak sukai dan keadaan itu tidak mungkin Anda ubah, maka sukailah keadaan itu. Kalau suatu keadaan Anda tidak sukai tapi Anda tidak bisa mengubahnya, maka sukailah keadaan itu. Realistis ajaran agama ini. Tapi kalau mau bercita-cita, waduh satu pemuda, saya bercita-cita menjadi doktor, menjadi profesor, boleh aja. Itu bisa mendorong untuk itu. Bukan ini maksud ayat itu. Ayat ini melarang orang tidak realistis. Ada satu perempuan kawin dengan seorang lelaki. Lama-lama dia merasa tidak cocok. Bagaimana? Udah jangan macam-macam. Minta dari Allah supaya Anda mendapatkan sesuatu darinya yang jauh lebih menguntungkan Anda. Nah, baru di ini ayat dikatakan innallaha kana bikulli syai'in alima. Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Maha mengetahui isi hati Anda, maha mengetahui harapan Anda, maka gantungkanlah harapan Anda dan keinginan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ayat kita. Baik, Pak Quraish. Pemirsa, Al-Quran melarang manusia untuk berangan-angan kosong. Jadilah hidup realistis, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan menerima ganjaran dari apa yang dia perbuat. Kita akan memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya kepada Bapak Quraish. Tapi sebelum itu kita memberikan kesempatan kepada pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Tetaplah bersama kami. Program Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraish Shihab. Dan sekarang kita akan beri kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya langsung kepada Bapak Quraish. Silahkan Bapak atau Ibu yang ingin bertanya. Silahkan Ibu. Dalam ungkapan tijaratan antara diminkum tersirat adanya tijarah atau perdagangan yang terjadi di luar keriduan daripada pelakunya. Kami mohon penjelasannya. Perdagangan yang terjadi di luar keridaan pelakunya. Saya mau ambil contoh kecil. Saya membeli jeruk, ditimbang. Saya lantas bilang, tambah dong.
tambah dong. Udah cukup Pak itu timbangannya, udah ditambah dong. Itu kan dia tidak rela tuh. Itu yang dimaksud wailul lil mutaffifin. Kalau dia menjual buat orang, dia kurangi. Kalau dia membeli, dia nuntut. Nah, itu salah satu contoh praktek sehari-hari itu kan. Terjadi juga, tetapi ini tentu ada yang lebih ketat dari itu, tentu ada yang lebih besar dari itu. Orang terpaksa beli. Saya tahu ini harganya sekian, ya kan? Kalau saya jalan sedikit keluar sana, tapi saya tidak punya waktu. Oke deh, beli deh, tidak apa-apa. Itu juga bukan suka, tapi terpaksa kan? Nah, ini yang dilarang semuanya. Hendaknya perniagaan itu suka sama suka, untung sama untung. Nah, kalau sebelumnya itu illa antakuna tijaratan antaradin minkum la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Yang batil itu adalah yang tidak sesuai dengan ketentuan agama. Banyak itu peraturannya. Menjual barang haram boleh enggak? Batil. Banyak nanti syaratnya. Oke, saya kira itu. Baik, Ibu, ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Pada ayat ke-31 ada sebuah isyarat akan tidak bolehnya melakukan kegiatan ekonomi secara batil. Bagaimanakah bentuk perekonomian yang batil yang tidak dikehendaki oleh Islam? Tadi saya sudah singgung pertanyaan Ibu yang pertama, tapi mari kita berusaha sedikit merinci ini. Yang batil itu bagaimana? Menjual yang haram, batil, ya kan? Menjual dengan paksa, batil. Menjual yang bukan miliknya, batil. Menjual yang tidak bermanfaat, batil. Itu semuanya batil. Dan banyak ini. Kita nanti di dalam hukum itu rinciannya cukup banyak. Tapi itu sekedar contoh-contoh. Ya toh? Pokoknya banyak sekali, Bu. Jadi itu sebabnya ulama merumuskan arti batil adalah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum syariat. Saya kira itu. Oke. Baik. Termasuk sistem nggak Pak Quraisy? Kalau orang bekerja pada sebuah institusi di mana dia mungkin dalam hatinya dia tidak percaya bahwa kalau dia keluar dari institusi itu dia harus dapat rezeki, tapi dalam kantor itu sistemnya yang tidak benar, termasuk batil juga. Kita lihat sistem itu dan kita lihat secara menyeluruh. Saya angkat satu contoh kira-kira dari ini. Orang kerja di bank konvensional yang ada riba, ya kan? Nah, itu dilihat kalau ada kegiatan selain dari kegiatan riba di dalam perbankan konvensional itu, maka itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Tetapi kalau tidak ada kegiatan itu, kegiatan selain kegiatan yang haram di sana, maka itu tidak dibolehkan. Jadi ini sistemnya bisa sangat luas. Ya toh? Itu sebabnya fatwa ulama-ulama menyatakan orang yang bekerja di bank konvensional walaupun ada riba, tetapi itu masih dapat ditoleransi kalau ada kegiatannya yang lain yang bukan riba. Baik, terima kasih Pak Quraisy atas penjelasannya. Pemirsa, kita akan masih punya kesempatan untuk bertanya pada Bapak Quraisy, tapi kita akan beri jeda kepada informasi yang akan lewat berikut ini. Tetaplah bersama. Alhamdulillah pemirsa, masih bersama kami dalam kajian Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraisy Shihab. Dan kita masih punya kesempatan untuk bertanya kepada Bapak Quraisy, dan kami buka kesempatan untuk para jemaah. Ada Ibu, silakan. Dalam Islam ada aturan khiyar aib. Benarkah kalau saya memberlakukan aturan dalam toko saya dengan barang yang telah dibeli tidak boleh dikembalikan atau pecah berarti ganti? Itu bukan etika Islam. Ya toh? Itu bukan etika Islam. Apalagi yang pertama. Kalau yang kedua mungkin masih bisa ditoleransi. Tapi bahwa barang yang sudah dibeli tidak boleh diganti, itu tidak.
Apalagi kalau terdapat aib. Bahkan di Eropa, di Amerika, ada barang yang baik sebenarnya, sudah dibeli, dikembalikan, mereka masih menerima. Jadi ada itu orang-orang yang nakal, kalau dia mau ke pesta dia beli baju, habis dia pakai dia kembalikan. Itu juga haram ya. Karena niatnya sejak semula penipuan. Hanya menurut hemat saya pada prinsipnya suka sama suka. Ini supaya terjadi hubungan yang harmonis itu tadi. Saya kira begitu Bu ya. Ada penanya lagi? Ya silakan Bapak. Tadi dijelaskan bahwa Allah akan mengampuni dosa kita kalau kita menghindarkan diri dari dosa-dosa besar. Meskipun ini kita tidak sempat bertaubat. Benar. Allah Maha Pengampun. Berbagai cara ditempuhnya untuk memberi pengampunan kepada manusia. Sehingga ada dosa-dosa kecil yang terhapus karena amal kebaikan. Ada dosa kecil yang terhapus karena Anda wudhu. Ada dosa kecil yang terhapus karena ada sholat jamaah. Nah, itu sebabnya Nabi berpesan, atbi'is sayyi'at al-hasanat tamhuha. Susulkan keburukan itu dengan kebaikan, niscaya dengan kebaikan itu terhapus keburukan. Sekali lagi itu kalau dosa kecil. Jadi walaupun dia tidak minta ampun, sebenarnya perbuatannya itu sudah menunjukkan goodwill-nya, niat baiknya, kehendaknya untuk berbuat baik. Jadi itu diampuni. Iya kan? Iya. Baik, kalau bagaimana dengan sholat taubat Pak Quraisy? Apalagi sholat taubat. Sholat taubat itu sudah taubat, minta ampun. Yang kita bicarakan ini walaupun dia tidak minta ampun. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah menghapus semua dosa. Ada yang tanpa Anda minta dihapus, ada yang harus Anda minta. Saya kira itu ya. Ya, juga mungkin pernyataan ketika orang-orang setelah wukuf, orang lahir kembali atau setelah Idul Fitri orang lahir kembali. Betul, orang lahir kembali karena dia sudah melakukan aneka kebaikan, dia sudah bertaubat sehingga hapus semua dosanya seperti, dan yang hapus itu saya hanya ingin ingatkan, yang hapus itu dosa dia dengan Tuhan ya. Nah, dosanya dengan sama manusia dia harus tanggung jawabkan ya Pak Quraisy. Baik, terima kasih Pak Quraisy. Untuk menutup kajian kita kali ini, kiranya Pak Quraisy memberikan kesimpulan. Iya, yang pertama saya kira soal perdagangan. Hendaknya dilakukan berdasar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Yang kedua, dalam perdagangan ada etika. Ada etika bisnis. Harus diperhatikan. Yang ketiga, dosa, ada dosa besar, ada dosa kecil. Yang paling perlu untuk kita hindari adalah dosa besar, tapi itu bukan berarti kita boleh melaksanakan secara terus-menerus dosa kecil. Karena dosa kecil kalau terus-menerus, apalagi dipandang enteng, itu menjadi besar. Oke. Yang keempat, barangkali yang kita perlu garis bawahi, jangan berangan-angan di siang bolong. Ya kan? Jangan merindukan sesuatu yang mustahil. Hiduplah realistis. Itu pesan ayat kita. Baik, terima kasih Pak Quraisy atas penjelasannya. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi, nggak lama lagi ya Bu ya, insyaallah. Pemirsa, demikianlah pembahasan tentang ayat-ayat Al-Quran tentang prinsip ekonomi dan perdagangan, serta peringatan untuk mematuhi rambu-rambu yang merupakan dosa-dosa besar jika dilanggar. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah wawasan kita dan dapat menambah kecintaan kita pada Al-Quran. Insya Allah kita berjumpa lagi pada acara yang sama. Billahi taufiq wal hidayah, ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.